Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang genetika Mendelian. Sebelum saya memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Regina Gandhi dari kelas Pendidikan Biologi SCV dari Universitas Negeri Makassar. Jadi pewarisan sifat yang pertama kali terjadi adalah genetika Mendelian. Pada kesempatan ini akan membahas hukum segresi atau hukum pemilihan bebas yang disebut independent sort, juga dikenal sebagai hukum Mendel II. Hukum ini lahir dari eksperimen Mendel dengan persilangan dihibrid. Apa itu hukum segresi? Hukum segresi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet sel kelamin anak, kedua gen induk orang tua tersebut merupakan pasangan alel yang akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Selanjutnya, apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Contohnya bentuk biji dan warna biji dengan rasio 9:3:3:1. Nah, dalam penelitian selanjutnya, Mendel mengamati dua karakter dalam suatu persilangan atau sering dikenal dengan persilangan dihibrid. Karakter tersebut adalah warna biji dan bentuk biji. Warna biji tanaman pea ada dua variasi, yaitu tanaman pea berbiji kuning dan hijau. Sedangkan variasi bentuk biji pada tanaman pea adalah tanaman berbiji bulat dan keriput. Mendel telah mengetahui bahwa alel biji berwarna kuning adalah dominan Y besar dan biji berwarna hijau adalah resesif Y kecil. Untuk bentuk biji, tanaman pea berbiji bulat adalah dominan R besar dan tanaman pea berbiji adalah resesif R kecil. Pada gambar tersebut adalah individu tinggi dan pendek yang digunakan pada awal persilangan dikatakan sebagai tetua parental, disingkat dengan P besar. Hasil persilangannya merupakan keturunan vial generasi pertama disingkat dengan F1. Selanjutnya, hukum independent assortment atau pemilihan bebas menyatakan bahwa dua atau lebih gen maka akan diturunkan secara independen atau bebas, di mana satu pasangan alel tersebut akan tersegresi akan diturunkan secara bebas bersama pasangan dari alel yang lain selama pembentukan gamet. Jadi hukum ini tidak berlaku ketika kita mengamati satu sifat monohibrid. Alel adalah anggota dari sepasang gen yang terletak pada lokus bersesuaian dari kromosom homolog. Alel ganda adalah suatu sel yang menempati lokus yang sama dalam suatu kromosom. Selanjutnya yaitu Punnett square adalah diagram berbentuk persegi yang dapat digunakan untuk memudahkan memprediksi komposisi alel keturunan dari perkawinan antara individu-individu yang memiliki susunan genetika yang diketahui. Yang pertama ada Punnett square monohibrid, yang dimana B besar akan dikalikan B besar akan menghasilkan B besar B besar. Yang kedua adalah B besar akan dikalikan B kecil akan menghasilkan B besar B kecil. Dan yang kedua ada Punnett square dihibrid. Bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu prinsip probabilitas dapat menunggak pewarisan sifat Mendelian. Yang pertama, alel adalah salah satu dari sebuah gen yang menghasilkan efek fenotip tersendiri. Yang kedua, alel yang dibawa gamet adalah suatu kebetulan yang dapat diprediksi kemungkinannya. Kemungkinan gamet tersebut membawa alel R besar adalah 1/2. Yang ketiga, penyatuan gamet jantan dan betina atau disebut fertilisasi pun menjadi suatu kebetulan dan dapat diprediksi dan kemungkinannya. Tes cross merupakan persilangan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang genotipnya homozigot resesif. Tes cross dapat dilakukan dengan individu yang bukan induknya dengan syarat genotipnya diketahui homozigot resesif. Selanjutnya yaitu genetika Mendelian pada manusia. Yang pertama, pada manusia tidak mungkin dilakukan manipulasi perkawinan seperti pada hewan dan tumbuhan dengan melakukan tes cross dan self cross. Jadi tes cross itu adalah tes cross atau uji silang merupakan perkawinan antara individu yang belum diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif.
Tes Cross ini digunakan untuk menguji kemurnian suatu galur atau menguji heterogositas suatu persilangan. Yang kedua, pengamatan pewarisan sifat dapat dilakukan dengan melakukan pengumpulan. Yang ketiga, data dan atau informasi tentang sejarah suatu sifat terhadap beberapa generasi. Jadi, genetika adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri tertentu pada manusia seperti warna rambut, warna mata, hingga risiko penyakit diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya, yang merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat-sifat makhluk hidup dari induknya kepada keturunannya. Misalnya adanya kesamaan ciri dan sifat yang kamu miliki dari satu keluarga tertentu. Nah, masing-masing individu memiliki gen dan DNA yang berbeda-beda, bahkan saudara kembar identik pun sekaligus. Perbedaan genetik inilah yang membuat perbedaan fisik, perilaku, mempengaruhi fungsi tubuh dan juga resiko akan suatu penyakit. Namun tetapi saja genetika akan berubah ketika bertemu dengan lingkungannya. Nah, peran genetik dalam proses pewarisan sifat genetik tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu hal yang cukup penting, di mana bentuk, wajah, warna kulit, atau mungkin jenis penyakit yang dimiliki seseorang tidak serta-merta hadir begitu saja di dalam tubuh. Itu artinya, sifat dan juga karakteristik seseorang adalah sebuah warisan dari orang tuanya tersebut yang diberikan melalui materi genetik. Jadi kromosom akan menentukan informasi genetik apa yang akan diturunkan pada keturunannya, di mana kromosom di dalam tubuh atau autosom akan mewariskan sifat fenotip dari induknya, sedangkan kromosom kelamin akan menentukan jenis kelamin dari keturunannya. Sekian dari pembahasan yang telah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.